Sebelum menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen, serta share. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Video kali ini kakak akan membahas tentang menyelesaikan atau mencari akar dari persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Tidak semua persamaan kuadrat yang AX pangkat 2 tambah BX tambah C itu bisa difaktorkan. Maka cara lain untuk menyelesaikan atau mencari akar dari persamaan kuadrat tersebut itu adalah dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, sebelum kakak menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna, terlebih dahulu kakak menjelaskan bagaimana bentuk kuadrat sempurna. Contoh bentuk kuadrat sempurna, ini contoh. Contoh bentuk kuadrat sempurna itu seperti ini. X tambah 7 pangkat 2. Ini bentuk kuadrat sempurna. Lalu 2Y kurang 3 pangkat 2. Lalu P tambah 1/3 pangkat 2. Nah, untuk lebih pahamnya, coba perhatikan penjelasan kakak berikut ini. Bagaimana hubungan aljabar dengan bentuk kuadrat sempurna. Mengubah bentuk aljabar X pangkat 2 tambah PX menjadi bentuk kuadrat sempurna X tambah Q pangkat 2, ini bentuk kuadrat sempurnanya. Kita merubah X pangkat 2 tambah PX menjadi bentuk kuadrat sempurna, yaitu X tambah Q pangkat 2. Itu dapat dilakukan dengan cara menambahkan dengan kuadrat setengah koefisien X. Kuadrat setengah koefisien X pada X pangkat 2 tambah PX seperti berikut ini. Yang ini tadi yang pertamanya, X bentuk aljabarnya X pangkat 2 tambah PX. Nah, bentuk kuadrat sempurnanya itu caranya adalah ditambah dengan setengah koefisien dari X. Di sini koefisien dari X itu apa? Ya, P. Setengah dari koefisien dari X, berarti setengah P, lalu pangkat 2 kan itu. Kalau sudah diubah menjadi bentuk seperti ini, maka tinggal bentuk kuadrat sempurnanya adalah X ini ambil saja X tambah dengan setengah P pangkat 2. Ini bentuk kuadrat sempurnanya. Untuk lebih pahamnya, coba perhatikan contoh soal berikut ini. Contoh soal, lengkapi bentuk aljabar berikut agar menjadi bentuk kuadrat sempurna. Soal yang pertama adalah X pangkat 2 tambah 12X. Caranya menambahkan dengan setengah koefisien X lalu dipangkatkan 2 atau kuadrat dari setengah koefisien X. Jadi yang pertama yang kita cari adalah koefisien X dari itu bentuk aljabar. Koefisien X dari ini soal itu berapa? Iya, 12. Koefisien X ya, bukan koefisien X pangkat 2, tapi koefisien X. Jadi koefisien X di sini adalah 12. Kita sudah dapat koefisien X-nya, lalu kita masukkan untuk mencari bentuk kuadrat sempurnanya. Ini X pangkat 2 tambah 12X ditambah dengan caranya tadi setengah koefisien X. Berarti setengah koefisien X, berarti setengah dari 12 dipangkatkan 2. Ini sama dengan X pangkat 2 tambah 12X ditambah dengan setengah dari 12, atau ini 2 bagi 12 ini berapa? Ya, 6. Maka di sini adalah 6 pangkat 2. Maka bentuk kuadrat sempurnanya itu adalah ini. Kita tinggal ambil ini X dengan yang di belakangnya tadi. Ini di belakangnya berapa? Ya, 6. X tambah 6 pangkat 2. Jadi bentuk kuadrat sempurnanya adalah X tambah 6 pangkat 2. Jadi bentuk kuadrat sempurnanya setelah kita tambahkan dengan setengah koefisien X lalu dipangkatkan 2, itu kita tinggal ambil yang pangkat 2-nya. Ini X-nya, ini pangkat 2 kita ambil X, lalu 6 pangkat 2 kita ambil 6. Lalu taruh, kalau misalnya di sini tandanya tambah, maka taruh tambah. Kalau kurang, taruh kurang. Di sini tandanya tambah, berarti X tambah 6 pangkat 2. Jadi bentuk kuadrat sempurnanya adalah X tambah 6 pangkat 2.
Kembali lagi, kalau misalnya ini X tambah 6 pangkat 2, X tambah 6 pangkat 2 itu artinya adalah X tambah 6 kali X tambah 6. Kalau misalnya, perhatikan, kalau misalnya X tambah 6 kita kalikan dengan X tambah 6, karena di sini X tambah 6 pangkat 2 itu artinya adalah X tambah 6 kali X tambah 6, maka akan menghasilkan ini, X pangkat 2 tambah 12X tambah 6 pangkat 2. Jadi, begitu cara mencari bentuk kuadrat sempurna dari bentuk aljabar. Contoh soal nomor 2, X pangkat 2 kurang 9X. Jadi yang pertama yang kita cari adalah koefisien dari variabel X. Koefisien dari variabel X ini soal itu berapa? Ya, ini dia, negatif 9. Jadi, kita langsung masukkan ke sini. X pangkat 2 kurang 9X. Tadi caranya adalah jumlahkan atau tambahkan dengan setengah dari koefisien X. Berarti setengah dari negatif 9 lalu dipangkatkan 2. Ini setengah dari negatif 9 lalu dipangkatkan 2. Ini sama dengan X pangkat 2 kurang 9X ditambah dengan setengah dari negatif 9, atau ini 2 bagi negatif 9 itu berapa? Negatif 3. Jadi di sini negatif 3 pangkat 2. X pangkat 2 kurang 9X tambah negatif 3 pangkat 2. Bentuk kuadrat sempurna dari ini itu adalah X. Di sini negatif 3, berarti kita tulis kurang 3 pangkat 2. Ini bentuk kuadrat sempurnanya X kurang 3 pangkat 2. Karena kita sudah belajar bagaimana itu bentuk kuadrat sempurna, maka sekarang kita masuk ke bagaimana cara menyelesaikan atau mencari akar persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Ini adalah langkah-langkah menyelesaikan persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Ini langkah-langkahnya. Untuk lebih paham ini langkah-langkah, maka kita langsung ke contoh soalnya. Penerapan ini langkah-langkah pada contoh soalnya menyelesaikan persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Contoh soalnya, tentukan penyelesaian atau akar dari persamaan-persamaan berikut dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Yang pertama adalah X pangkat 2 tambah 6X sama dengan 16. Sekarang kita masuk ke langkah-langkahnya bagaimana. Langkah pertama itu adalah koefisien X pangkat 2 itu adalah 1. Kalau dia tidak sama dengan 1, maka kita buat itu menjadi 1. Jadi koefisien dari X pangkat 2 dia harus 1. Kalau dia tidak 1, maka kita buat dia menjadi 1. Nah, sekarang kita periksa kita punya soal. Ini X pangkat 2-nya. Apakah koefisiennya sama dengan 1? Iya, koefisien dari X pangkat 2 1. Ini kita sudah memenuhi langkah pertama. Langkah yang kedua, persamaan dinyatakan dengan bentuk X pangkat 2 tambah MX sama dengan N. Ini artinya adalah X pangkat 2 dengan X itu dia ada di ruas sebelah atau ada di sebelah ruas kanan. Sedangkan yang tidak atau yang konstantanya dia harus di sebelah ruas kiri. Sekarang kita lihat kita punya soal. Kita punya soal, ini bentuknya sudah sama seperti yang ini. X pangkat 2 tambah MX sama dengan N. Ini di depan, ruas yang di depannya itu adalah untuk X pangkat 2 dengan X. Lalu ruas yang di belakangnya itu adalah untuk konstantanya. Langkah kedua sudah memenuhi. Sekarang kita masuk ke langkah ketiga. Kedua ruas persamaan ditambahkan dengan kuadrat dari setengah koefisien X. Nah, di sini masuk ke bentuk kuadrat sempurna sudah. Kedua ruas persamaan ditambahkan dengan kuadrat dari setengah koefisien X. Sebelum kita menambahkan dengan setengah dari koefisien X, kita harus tahu dulu berapa koefisien X dari ini persamaan. Jadi yang pertama kita cari adalah koefisien X. Koefisien X dari ini persamaan itu adalah yang ini. Koefisien X. Koefisien itu artinya angka
yang berada di depan huruf tersebut atau angka yang berada di depan variabel tersebut. Ini adalah koefisien dari X itu berapa? Ya, 6. Positif 6 di sini Mengetahui koefisien dari X yaitu 6, maka kita masuk sudah ke sini tadi. Kedua ruas ditambahkan dengan kuadrat dari setengah koefisien X. Itu artinya ruas di depan yaitu X pangkat 2 tambah 6X tambah dengan setengah dari berapa koefisien X-nya? Ya, setengah dari 6 dipangkat 2. Setengah dari 6 dipangkat 2. Ini sama dengan kedua ruas. Berarti ruas di depan kita sudah tambah dengan setengah koefisien X lalu pangkat 2. Itu juga ruas di belakang. Ini 16 tambah setengah kali 6 pangkat 2. Kedua ruasnya ditambahkan dengan kuadrat setengah koefisien X atau setengah koefisien X dipangkat 2. Setelah itu kita jabarkan sekarang X pangkat 2 tambah 6X tambah setengah dari 6 itu berapa? Atau ini 2 bagi 6 berapa? Ya, 3. Jadi di sini 3 pangkat 2 sama dengan 16 ditambah dengan ini setengah dari 6 atau 6 bagi 2 ini berapa? Ya, 3. Ini 3 pangkat 2. Setelah itu kita perhatikan bentuk yang di depan ini. Bentuk yang di depan ini kita bisa buat dia dalam bentuk kuadrat sempurna. Ini masuk ke langkah yang terakhir. Persamaan dinyatakan dalam bentuk X tambah P pangkat 2 sama dengan Q. X tambah P pangkat 2 itu adalah bentuk kuadrat sempurna. Jadi yang di depan ini kita rubah dia menjadi bentuk X tambah P. Di sini X tambah berapa yang kita punya berarti di sini? Ya, X tambah 3. X tambah 3 pangkat 2. Ini sama dengan 16 ditambah dengan 3 pangkat 2 itu berapa? Ya, 9. Setelah sampai di sini, kita tinggal meneruskannya. Jadinya X tambah 3 pangkat 2 itu sama dengan 16 tambah 9 itu berapa? Ya, 25. Kakak tulis ulang di sini. X tambah 3 pangkat 2 sama dengan 25. Karena ini pangkat 2, maka kita pindah ruas menjadi apa dia? Ya, menjadi bentuk akar pangkat 2. Jadi, X tambah 3 plus minus akar pangkat 2 dari 25. Nah, sekarang kakak akan jelaskan kenapa di sini plus minus. Perhatikan, 3 kali 3 itu hasilnya adalah 9. Negatif 3 kali negatif 3 hasilnya adalah 9. Jadi 9 ini itu bisa dapat dari 3 kali 3 atau negatif 3 kali negatif 3. Jadi akar pangkat 2 dari 9, akar pangkat 2 dari 9 itu bisa positif 3, bisa juga negatif 3. Makanya ada plus minus. Di sini juga begitu, plus minus akar pangkat 2 dari 25. Ini X, lanjutkan sudah, X tambah 3 sama dengan plus minus akar dari 25 ini kita bisa mencarinya. Akar dari 25 itu berapa? Ya, 5. Karena sudah sampai di sini, maka kita tinggal mencari nilai akarnya. Jadi nilai akarnya itu yang pertama adalah pakai yang plus. Ini X tambah 3 sama dengan positif 5. Ini plus 5. Maka X-nya sama dengan 5. Positif 3 ini pindah ruas jadi negatif. Maka X-nya sama dengan 5 kurang 3 itu berapa? Iya, 2. Atau kita pakai minusnya. Minusnya ini adalah X tambah 3 sama dengan negatif 5. Tadi positif 5, yang ininya negatif 5. Jadi X sama dengan negatif 5 positif 3 pindah ruas jadi negatif 3. Maka X-nya sama dengan negatif 8. Jadi X1-nya 2 atau X2-nya adalah negatif 8. Akar dari persamaan ini dengan menggunakan
kuadrat sempurna itu adalah X yang sama dengan 2 atau X yang sama dengan negatif 8. Jadi ini adalah akarnya. Akar atau penyelesaian. Soal yang kedua, 5Y pangkat 2 kurang 30Y kurang 18 sama dengan 0. Nah, kita kembali ke langkah-langkah yang tadi. Yang pertama adalah koefisien dari X pangkat 2 itu harus 1. Kalau bukan 1, maka kita buat dia menjadi 1. Sekarang perhatikan soal ini. Karena variabelnya ini dalam bentuk Y, maka koefisien dari Y pangkat 2-nya yang harus sama dengan 1. Kita lihat koefisien dari Y pangkat 2-nya. Koefisien dari Y pangkat 2-nya di sini berapa? Ya, 5. Bukan 1. 5 bukan 1. Jadi kita rubah ini menjadi 1. Koefisien dari Y pangkat 2 ini. Supaya dia jadi 1, maka persamaan ini kita kalikan dengan 1/5. Kalikan dengan 1/5. Jadi ini 1/5 kali dengan 5Y pangkat 2 kurang 30Y kurang 18. Ini sama dengan 0. Nah, sekarang kita kali satu per satu ini. Jadinya 1/5 ini kali dengan 5Y pangkat 2 kurang 1/5 kali 30Y kurang 1/5 kali dengan 18. Sama dengan 0. Sekarang kita tinggal kalikan ini. 1/5 kali 5 atau ini 5 bagi 5 itu berapa? Ya, 1. Jadi di sini 1 atau Y pangkat 2. Sekarang coba perhatikan. Koefisien dari Y pangkat 2 menjadi apa? Ya, menjadi 1. Jadi langkah pertamanya sudah terpenuhi. Sekarang perhatikan kakak. Jadi kalau misalnya koefisien dari Y pangkat 2 atau X pangkat 2, misalnya di sini X pangkat 2-nya tidak sama dengan 1, maka kita harus buat dia menjadi 1. Dengan cara apa? Kalau misalnya di sini angkanya 5, maka kita kali dengan 1/5. Kalau misalnya di sini angkanya 8, maka kita kali dengan 1/8. Kalau misalnya angkanya adalah negatif 5, angkanya negatif 5Y pangkat 2, maka kita kalikan dia dengan negatif 1/5 supaya dia menjadi 1. Paham? Karena di sini tadi angkanya 5, maka kita kalikan ini dengan 1/5. Ini kita lanjutkan sudah. Kurang 1/5 kali 30 ini, atau 30 bagi 5 itu berapa? Ya, 6Y kurang 1/5 kali 18, ini tidak bisa disederhanakan, tulis saja dulu 18/5 sama dengan 0. Jadi langkah pertama sudah terpenuhi. Ini koefisien dari Y pangkat 2-nya harus 1. Lalu berikutnya langkah yang kedua itu adalah kita rubah persamaannya ini menjadi X pangkat 2 tambah MX sama dengan N. Atau dalam arti di depan, yang ruas di depan yaitu Y pangkat 2 dengan Y. Yang tidak ada Y pangkat 2 atau Y atau yang konstanta, itu kita pindah ke ruas belakang. Jadi ruas di depan ini sisa Y pangkat 2 kurang 6Y. Ini sama dengan negatif 18/5, dia adalah konstanta. Jadi dia pindah ke belakang. Negatif pindah ke belakang jadi positif. Jadi sininya 18/5. Yaitu langkah kedua. Selanjutnya adalah langkah ketiga. Langkah ketiganya itu adalah dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Kita buat menjadi bentuk kuadrat sempurna. Kedua ruas dijumlahkan atau ditambahkan dengan setengah koefisien X. Jadi di sini kita punya setengah dari koefisien apa? Iya, setengah dari koefisien Y. Kita cari dulu yang pertamanya adalah koefisien dari Y-nya itu apa? Di sini koefisien dari Y-nya ini adalah negatif 6. Maka kedua ruas kita jumlahkan dengan setengah dari negatif 6 dipangkatkan 2.
Y pangkat 2 kurang 6Y tambah setengah, ini setengah dari negatif 6 dipangkatkan 2. Begitu juga di sebelahnya, 18/5 ini ditambah dengan setengah dari negatif 6 dipangkat 2. Ini sama dengan Y pangkat 2 kurang 6Y tambah dengan setengah dari negatif 6. Ini negatif 6 bagi 2 itu berapa? Ya, negatif 3. Jadi di sini negatif 3 pangkat 2 sama dengan 18/5 ditambah dengan ini juga negatif 3 pangkat 2. Selanjutnya langkah yang terakhir. Buat dia menjadi bentuk kuadrat sempurna yang ini. Jadi bentuk kuadrat sempurna dari ini itu adalah ya Y, ambil yang ini Y dengan ya negatif 3. Berarti Y kurang 3 pangkat 2. Ini Y kurang 3 pangkat 2 sama dengan 18/5 ditambah dengan negatif 3 di pangkat 2 itu berapa? Ya, 9. Yang ini kita lanjutkan sudah. Y kurang 3. Ini pangkat 2. Kita pindah ruas dia menjadi apa? Ya, menjadi akar. Akarnya tadi bagaimana? Plus minus. Akar dari 18/5 ditambah dengan 9. Ini Y kurang 3 sama dengan plus minus akar dari 18 bagi 5 itu berapa? Ya, ini kakak cakar 3,6. Jadi 1 desimal di belakangnya. Kamu cakar ini 18 bagi 5 itu 3,6 ditambah dengan 9. Jadi Y kurang 3-nya itu sama dengan plus minus. Ini akar dari 3,6 tambah 9. Itu berapa? Ya, 12,6. Akarnya ini adalah 12,6. Atau ini Y kurang 3 sama dengan plus minus. Kita mencari akar dari 12,6. Nah, sekarang berapa akar dari 12,6? Ini adalah 3,55. Ini dibulatkan menjadi 2 desimal, 2 angka di belakang koma. Nah, sekarang kita mencari sudah nilai akarnya. Atau akar-akarnya. Yang pertama adalah pakai plus. Y kurang 3 sama dengan positif 3,55. Atau yang keduanya adalah pakai minus. Y kurang 3 sama dengan negatif 3,55. Jadi sudah ini, kita tinggal cakar ini. Y sama dengan 3,55. Negatif 3 pindah ruas jadi ya positif 3. Jadi ini adalah 3,55 tambah 3 itu berapa? Ya, 6,55. Ini Y yang pertama. Sekarang kita cari Y yang berikutnya. Ini atau Y sama dengan negatif 3,55. Ini negatif 3 pindah ruas jadi apa? Ya, positif 3. Atau Y-nya sama dengan negatif 3,33 tambah 3. Itu berapa? Negatif 0,55. Jadi akar-akarnya adalah, atau penyelesaiannya itu adalah Y yang pertama 6,55 atau Y yang kedua itu adalah negatif 0,55. Jadi begitu cara menyelesaikan persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna.